Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kita angkatkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini dan dimatikannya setiap malam. Itu sudah kita alami sepanjang usia kita. Alhamdulillah pagi ini kita masih hidup kembali walaupun ajal kita semakin dekat. Semoga bangun kita ini semenjak tadi sampai sekarang dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi dan mendoakan orang tua kita serta kaum muslimin dan muslimat. Semoga semuanya itu bernilai amal saleh di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Amin. Kajiwa pagi ko Pak, hati-hati jogodaan iblis dan setan. Kita ambil sebagai dasarnya Al-Quran surat Al-A'raf atau artinya tempat yang tinggi. Pertama, Allah berkata atau berfirman kepada setan atau iblis itu, Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Allah berfirman, kenapa, apa yang menyebabkan engkau enggan untuk memberi hormat kepada Adam ketika saya perintahkan? Yang namanya iblis ini kan tidak mau memberi hormat kepada Adam. Penyebabnya apa? Karena Allah berfirman kepada malaikat, firman ini terdengar oleh iblis. Allah berfirman kepada malaikat begini, Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku dengan kemaha perkasaanku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi iblis ini merasa senior. Ya memang dia senior. Dia duluan diciptakan Allah. Kenapa Allah ini? Bukan kita yang diangkat. Adam anak kemarin itu yang akan dijadikan oleh khalifah. Sampai sekarang walau iblis itu diberi wewenang untuk menggoda anak Adam, memang iblis itu tidak bisa jadi khalifah Pak sampai sekarang. Dia menggoda anak Adam bisa, tapi jadi khalifah tidak bisa.
Coba lihat di masa kini baliho itu orang sadonya ndak ada nani iblis cik. Nah ada Pak. Dari Partai Demokrat, dari Partai Nasdem, dari Partai PDIP, dari Partai Golkar, dari Partai PKS, ya kan? Semuanya itu manusia. Memang iblis itu tidak diizinkan oleh Allah jadi khalifah. Nah ini dia marah ini. Kita makhluk senior, tua di umur, berpengalaman. Kenapa tidak bangsa kita yang diangkat jadi khalifah? Nah, inilah marahnya. Maka dia tidak mau memberi hormat kepada Nabi Adam. Ditanya oleh Allah, Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan kami dari api. Jadi iblis saat itu tanpa berpikir, ndaknya tungkuian, ndaknya tilantangkan, sampah ndaknya bawa bamanuang, angah ndaknya bawa berpikir, langsung saya dijawab, api lebih baik dari tanah. Ndak terpikir olehnya Adam itu keempat unsur itu ada dalam tubuhnya Pak. Sampai kepada kita sekarang, dalam tubuh kita ada api itu untuk membela diri. Agar api ini tidak bergejolak, ada air. Kemudian dan api dan air ini bisa diempang dengan tanah, dan tanah itu bisa dinetralisir dengan angin. Itulah sebabnya dunia ini Pak, ada jurang, ada bukit, ada tanah datar. Kalau tidak begitu, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 20.000 km per jam. Itu maka ada jurang, ada bukit, ada gunung, tidak datar saja. Dalam tubuh kita ada 4 itu. Angin. Jadi kalau ada orang tak kantui Pak aja merah apa kayaknya. Kantu itu sekaligus sindiran bagi kita. Nan ditembak lapik nang kanai doang. Kantu. Ini dia. Jadi iblis yang ada hanya unsur api. Itu makanya iblis itu Pak, kece orang Padang, ndak ada tulaan suwe. Nang kalamak dinyo saya karena tubuhnya tu sama to dari bunga api, tidak ada tanah, tidak ada air. Awak kadang-kadang Pak sudah tarabo kan sadar awak ni, wah mangko marabo ambo tadi. Dia telah unsong ambo ya Allah. Ambo ingat sebenarnya Allah, kalau sabar lakal jannah. As-sabru lakal jannah, as-sabru lakal jannah. Sabar itu bagi engkau surga. Tapi kenapa saya terlanjur emosi tadi? Jangan ada rasa kita menyesal. Iblis itu tidak ada Pak. Sampai hari kiamat nanti Bapak akan diganggunya. Tapi lebih ketika Bapak akan mati nanti celilah, cewlah Pak. Sebab itu seluruh kita akan meninggal, sampai roh akan keluar itu akan kita diganggu oleh iblis itu. Oh, api berguna bagi kita memang. Apa saja masakan yang akan dimasak itu perlu api, baik api manual maupun api modern. Nih. Kalau ada ulu wana tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sini napi mangko idui. Walaupun kayunya kelupak pisang masak lah nasi jegulainya. Kok tak makan di raso nasi sampai tahun tainda lapa. Kok tak cubo je raso gulai 5 musim taraso je lamanya. Itu batanak je tungku. Sekarang ada api modern dimulai dari kompor sumbu. Sudah tu kompor gas, aduh lana lebih itu lah ya. Aduh je nak orang kini banyak batanak di dinding zelai. Aduh ditunggu. Aduh apa di dinding batanak. Ya, untuk memasaknya namanya rice cooker. Untuk mengangi-angi ense magic jar. Untuk mengacau talua mixer. Untuk manggil yang lado blender.
untuk memberasihan karpet babu vakum cleaner, suami nangadang kerengkang buser. Semuanya air. Ya, buser. Ya, itu. Tapi bisakah gedung, masjid, musala, langgar, rumah, perkantoran didirikan di atas api? Tidak bisa, itu harus di atas tanah. Ini yang lupa iblis. Dia terlanjur mengatakan api lebih utama dari tanah, padahal tidak, setara. Iya kan? Dan api itu kaum muslimin, baik yang manual maupun yang asli, bertemu sekarang. Semuanya itu berguna. Bapak-bapak kalau makan ke kedai makanan, di rumah makan, kalau orang bakar ikan ada enggak di kompor gas? Enggak ada, Pak, enggak lamanya. Harus jo baru dibakar. Api manual. Kalau ibu-ibu ke memasak lamang, bisa di sandan tabuang lamang itu di kompor gas. Enggak bisa, harus dibuat langgaian. Di itu yang baru tempurung di bawah. Walaupun negari lah modern, bisa ditukar tabuang lamang dari bulu atau ke peralon. Nah, bisa. Ayo, alun masak lamang maralun kula meleleh. Jadi bapak ibu kaum muslimin, disinilah khilafnya iblis. Apa kata Allah kepadanya? Fakhruj, qala fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, fakhruj innaka minas sagirin. Cepat engkau berangkat dari sini. Tidak pantas engkau di dalam tempat ini menyombongkan diri. Keluar, dan engkau makhluk terkutuk. Apakah iblis cemas dengan ancaman Allah ini? Tidak. Dia tidak cemas, Pak. Kenapa? Dia sudah tinggal di surga itu 6.000 tahun. Dulunya dia imam para malaikat. Dia makhluk yang taat. Karena tergelincir itu saja dia menjadi makhluk terkutuk. Jadi tidak cemas dia. Ya kan? Karena dia sudah lama di surga. Nah, jadi masalah awak Pak. Menceliak serugo belum pernah. Merasakan lama serugo belum pernah. Umur pendek. Tiuk satu pemilu tak ada nanti pilih jadi anggota DPR. Ya kan? Piti sana Nabi. Kan? Kaum muslimin tak ada. Kemudian hidup saya indah lo begini. Ini bapak-bapak, ya kan? Indah salat, indah puasa, indah beribadah. Nanti di akhirat masuk neraka. Jadi manusia ini sangat rugi kalau dia tidak mengabdi kepada Allah. Iblis sudah pernah di surga. Apa katanya kepada Allah ketika Allah mengusir dan menetapkan dia sebagai makhluk terkutuk? Katanya kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya umur sampai hari kiamat ya Allah. Kata Allah, bukan sekedar umur akan saya berikan sampai hari kiamat, juga kesehatan kata Allah. Juga ketahanan tubuh dan fisik. Kamu tidak akan tua, kamu tetap kuat, kamu tidak akan sakit. Di samping umurmu panjang. Bapak-bapak kalau tidak percaya, kalau pergi ke rumah sakit, nengok teman sakit, tanya kepada perawat itu, ada tidak iwilih dirawat seki gulo? Iblis itu tidak sakit-sakit, dia bersemangat menggoda kita. Ini. Apa katanya lagi kepada Allah? Qala fabima aghwaytani. Karena aku sudah dicap sebagai makhluk tersesat, la aqudanna lahum, saya akan berdaya upaya
untuk menggelincirkan seluruh anak Adam. Biar dia presiden, biar dia menteri, biar dia ustadz, biar dia buya, biar dia kiai, akan saya gelincirkan dari jalan engkau ya Allah. Itu kata iblis itu bersumpah, termasuk pengurus masjid. Iya kan? Tidak tentu deh iblis. Ada pengurus masjid itu masuk tanzibah. Dia tidak mengurus tu, menguruyan. Berapa tih nak dapat je pakai aja dia. Ai kan nyoka dua orang masuk penjara. Adalah pengurus masjid ko pak, indahnya laki MPT itu ke pembangunan dan simpan di bank. Kas kita di bank ber-RI 2,5 miliar je. Kironya mambil bunga itu untuk bini dua dia. Ya Allah ya Tuhan. Itu orang yang telah diganggu oleh setan. Niatnya semula itu bertukar. Itu apa ini? Jadi dia para jemaah kaum muslimin, kadang-kadang kita tidak punya rencana, tapi saat-saat tertentu setan itu datang. Iya kan? Jadi kan ada kotak-kotak infak di masjid ini Pak, sekali berapa dibuka, seluruh pengurus harus hadir. Adalah pengurus gue Pak, bendaranya, ketika buka kotak tu nyon seorang salin ke plastik, lu bawa ke rumah. Tidak nyoba jali yang kena lain. Anak kadang-kadang lah nyoba tanya. Iya kan? Beralah kadosonya. Itulah iblis membisikkan sesaat-saat itu. Iya kan? Saat-saat genting itu dia datang. Jadi kita harus berhati-hati ya. Dari mana engkau datang ke Allah ke menyasi anak-anak Adam itu? Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan mendatangi mereka dari depan. Dari depan itu apa Pak? Ya yang kita lihat sekarang. Dunia ini bagi mata kita Pak, bagi saya lah yang telah berusia 71 tahun dengan Masehi, 73 tahun dengan Hijriah, saya bandingkan dengan tahun 60-an bapak-bapak yang terhormat dengan sekarang ini, itu sudah jauh berbeda. Di kampung saya di Baso, Kabupaten Agam tuh Pak, ketika saya kecil itu, saya motong rumput untuk sapi. Ambo calik dari kuki Gunung Merapi itu ke bawah, tu rumah orang batok batang padi, batok lalang dindingnya tadi, lantainya peluput. Ibu pijak lantai siko meloncek siko. Kadang-kadang sedang orang beralik rubuh ke bawah. Tapi kini Pak, walaupun orang tetap bertani di sana, rumah batu, jendela kaca, dinding camin jarajak basi. Setiap rumah itu setidak-tidaknya ada motor walaupun kredit. Ini Pak. Begitu perkembangan dunia ini. Dunia yang pesat perkembangan itu dengan macam hiasan-hiasan yang memukau, kebanyakan dari manusia, bapak-bapak terpukau melihat itu, ingin memiliki. Ya kan? Namun dengan cara-cara yang tidak benar. Itulah berhasilnya iblis. Coba Bapak perhatikan, Nabi Yusuf dulu Pak pernah masuk penjara. Ya kan? Tapi kenapa tenang? Karena kesabarannya sudah masuk penjara jadi Perdana Menteri. Sudah jadi Perdana Menteri jadi raja. Kalau Yusuf nang kini Pak dek nafsunya ndak terkendalian jadi raja dulu, baru masuk penjara sudah. Banyak sekali terjadi ini di tanah air kita ini. Nah, Pak, kadang-kadang para jemaah orang ke menyelesaikan masalah tu, Allah tamakal dan dengan segala apa, lakunya dek kunyi, lalamak dek santan. Sehingga kadang-kadang orang bersalah itu apa akan ditangkap nyo samo jo bulu tumbuh di muka kah sari menangkoknya bulu tumbuh di muka ko berbeda nama segala Pak nasi koko kumis nasi ko janggui nasi ko jambang nama lakate cele garembe
Hanya cuma di muka saya tumbuhnya. Nan magi izin si jambe. Nan menando tangani si garembe. Ya kan? Nan punya barang si sungui. Nan mawasi si jambang. Apa menangkoknya? Akhirnya dibiarkan saja. Namanya kini di PTS kan. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuo koto nanggadang tampak nandari gunung sago. Ba ako lalai nagari kini makin diube makin sakit tawa terserak biso nandatang dokter mau be ladamam bulo. Nah, kita hanya berdoa kepada Allah, ya Allah perbaikilah negeri kami. Ya Allah jangan dibiarkan ya Allah orang-orang kami ini selalu bermaksiat. Malu kami ya Allah karena agama terbesar agama Islam ya Allah. Tapi di antara orang Islam itu lupa diri, mereka korupsi ya Allah. Kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Tiupkan angin lembut hidayah ke dalam hati mereka. Itu usaha kita yang baik Pak. Tapi kalau tidak ya dapat nyojo doa awak nama dia itu biarlah angin pun tiang beliwang dia datang dia Allah kayaknya di rumah-rumahnya tabang. Sebab hidayah hanya dapat dari Allah. Dari Allah, tidak bisa dari manusia. Ya kan? Kita wirid gini kok Pak, kan karena manganan banyak. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Akan dipaksakan orang harus mengerjakan apa yang kita sampaikan. Jangankan ustadz, nabi saya tidak bisa Pak. Jadi ketika nabi itu sedih melihat umat tidak patuh, diturunkan oleh Allah ayat fazakir innama anta muzakir. Beri peringatanlah ya Muhammad, memang engkau itu disuruh itu. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak akan bisa menyuruh orang itu patuh semua. Ya? Kesimpulannya Pak, kalau patuh saya orang sadonyo tidak ada isi neraka. Neraka itulah nyebut dari Allah. Cuma saja awak minta kepada Allah, Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah jadikanlah kami dengan rahmat engkau jadi ahli surga ya Allah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ambo Pak ndak lantai yang ambo masuk neraka do Pak. Apa Pak? Nah, sama ya. Ndak usah masuk neraka. Sendok angin saya dikepik juga tiak nak lantai kan. Dicari orang rumah masak ke dapur tu dia ambil sendok angin itu dia ikut. Kau tidak kasih junjung datuk tu pun tanya. Apalagi masuk. Jadi bagaimana kita menjaga agar kita tidak hancur oleh iblis menjelang kita keluar roh dari badan? Pertama, berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasy. Kenapa Pak? Karena yang mengizinkan iblis mengganggu kita Allah. Iblis itu juga budak Allah. Allah yang menciptakan. Kita manusia, Allah juga yang menciptakan. Kalau iblis diizinkan mengganggu kita, kita para jemaah yang terhormat berlindung kepada Allah. Kalau iman kita lebih tinggi dari godaan iblis, Allah pasti melindungi kita. Kalau enggak, kita dibiarkan saja tersesat oleh Allah mengikuti iblis itu. Sebab iblis itu tentaranya banyak Pak. Ada di arato, ada di pangkai, ada di kedudukan. Kan? Banyak tentaranya. Ada di Ameh, ada di Perak, ada di Indo-Indo. Ini Pak. Berapa banyak orang punya istri yang halal tapi tertangkap berzina. Padahal dia orang terhormat. Itulah iblis itu. Karena apa? Orang tadi lupa berlindung kepada Allah. Yang kedua dia senior dari kita. Yang ketiga dia tidak nampak, kita dilihatnya.
bertarung dengan lawan yang tidak kelihatan. Itulah yang ditujunya apa? Fa'alhamaha fujuraha. Sifat fujur kita yang di dalam itu yang dituju oleh iblis. Sedangkan sifat takwa tidak ada kita bina. Dimasukkan oleh Allah sifat takwa itu pindah kita bina. Dibiarkan saja dia kerdil. Maka yang subur sifat fujur. Wa min khalfihim, dari belakang kata iblis. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari belakang itu didorong terus. Cobalah sekali ko kesempatan nyo nak ada le, nang ketipu mungkin nang nak ke satu le, sekali ko nyo dorong nyo taruh itu. Kadang-kadang istri awaknya suruh beli itu dah, orang lama tu rancak dah, beli itu dah. Adik dorongan istri yang didorong iblis, akhirnya kita melakukan hal yang tidak pantas dalam mengumpulkan rezeki. Itu. Jadi ibu-ibu jangan banyak kandak. Sesuai jo kepencarian suami silakan dak awak. Atau genteng rumah tok kasih dalam daerah tabek panjang. Kalau sayuk senteng tabang nak tinggi, akhirnya kaki di kabek orang. Yang kedua, beramallah dengan ikhlas agar kita tidak terjebak dengan bisikan iblis itu. Beramal dengan ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu yang sangat istimewa. Urutan kita di dalam Islam ini bahkan pertama muslimin. Setelah kita bersyahadat, kita sudah jadi orang Islam. Yang kedua apa? Mukminin. Harus kita jadi mukmin, beriman. Kalau orang muslim saja tidak beriman, tidak jadi dia. Kemudian iman itu tidak bisa dilihat, sama dengan listrik. Tandanya listrik ada apa? Ini pengeras suara ini terdengar keluar. Tandanya listrik ada apa? Bola kita hidup menyala. Ya kan? Kalau dilihat dengan mata tidak bisa. Kawat yang beraliran listrik yang tidak ditutup dengan plastik dilihat dengan mata sama aja. Yang tidak punya arus dan punya arus. Tapi yang punya arus kalau dipegang, kalau tinggi tegangnya ya bantian apa? Kalau tidak laki apa sana. Jadi iman tidak kelihatan. Pantulan iman itu apa? Itulah dia amal saleh. Itu makanya Allah itu berfirman, ya kan? Orang-orang yang beriman itu tindak lanjutnya apa? Walladzina amanu wa amilus salihat. Barana orang ngeceng ke iman pak, nyonya ada beramal saleh. Atau nyonya satu menyumbang di suri ini papan tu, tapi nak nyobai bayi. Nak nyobai bayi pak, ambo nyumbang 300 juta aja, tapi nak ada nyonya apa tu suri sini ni. Atau nak ada iman orang. Iya kan? Tidak ada amal saleh. Amal saleh itu sudah langsung diterima oleh Allah belum? Kalau orangnya tidak ikhlas. Orang ikhlas, akan saya sesatkan seluruh anak Adam di jalan Engkau ya Allah, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas, saya tidak mampu. Bu, ibu kalau membeli pakaian di pasar, ya kan, pakaian kini kalau banyak siap, ndak mantan nak ke tukang jahit le do. Kan yo lakian de orang mengalih tu ke patuang kan? Ya pak. Nah, bang kalau lakian ke patuang, patuang tu badannya rancak, ndak ada nan Sultan Seripado. Awak banyak Sultan Seripado pak, tinggi parui dari dado. Nah, ya kan? Kalau patuang tu ndak. Badannya atletis. Jadi kalau dipakaikan pakaian yang telah siap ke tubuhnya tuh rancak diceliak. Ambo orang rumah ambo dulu pak, ambo diundang di PKDP gua ke Pekanbaru wirid. Ketika itu nan tanamo di Pekanbaru tahun 80-an itu pasar bawah. Nah dibawa kami raun ke sana. Nampak di orang rumah ambo patuang berpakaian muslimah. Dia rancak baju koda warnanya oranye. Mau beli ada aja.
Jadi balik oleh koko dari awu kunyang di bawah orang si koma ha gua cem. Ba alo kau kunyang balik pewak je pesawat. Yo balik di bu baju narancak di paliak gua yo rancak pak. Iya kan? Sebab patung orang Makkah itu tingginya kira-kira 170 mungkin. Badannya nyo pakai di bu tiba di rumah. Dah, les rancak tadi dah ndak cem. Ibu kau sadar lo galak, berbincang galak. Maka serencak patung tadi sudah awak gapuk singkik lah. Tapi walaupun rancak patung plastik itu dipakai, lain nama ibu ambil ke bini anak bujang ibu. Kanyo pangan, tangan kare, kaki kare memasak nak pandai. Lima diletakkan orang sinan saya kalau tidak dialih orang tatap tagak sinan. Itulah patung. Kalau beramal tidak ikhlas sama dengan patung tidak bernyawa. Jadi apa saja yang kita urus di dunia ini ikhlas. Di Padang pak, hari-hari tahun mode kini gua banyak gua caleg datang gua saji pak. Gua di Padang sih gua entahlah. Iya kan? Ada orang membawa lapi ya pak. Dia bawa lapi pak. Tiga gulung. Baik, kok nanti jadi nalalu, kini kan lalu leh. Kiro di musajik nanya bantu lapi kok, nak dapat suara sinan. Nyo japui lapi kok leh. Ini apa? Jangan dulu terjadi si komer itu ndak ikhlas awak nama tu. Ini, jangan. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak terjebak oleh bisikan iblis untuk menghancurkan kita dari dunia sampai ke akhirat nanti. Yang ketiga, banyaklah kita berbaik sangka. Bu, ibu kadang-kadang ada ndak wirid dari rumah ke rumah? Kalau di Padang ada tuh ada namanya MTI, ada namanya wirid Yasin. Nah, itu dari rumah ke rumah tuh dipanggil Ustaz. Nanya ke rumah kawan, rumahnya rancak. Tapi tidak dibaca Masya Allah, Tabarakallah tuh. Kalau menjadi rumah orang rancak, Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah, jadikanlah tuan rumah kau taat ke engkau ya Allah. Ada orang buruk sangka naik rumah orang. Ini mana pek piti di kelera ke serancak ke mana rumah. Buruk sangka tu. Ini mana pek piti lah dia. Halal atau haram bawa anak satu menangguang. Nak ke satu. Payang icik saya kata. Buruk sangka dosonya kadang. Kadang dosa buruk sangka tu sama dengan memakan bangkai teman kita yang meninggal. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtubuh. Apakah kamu suka mengkonsumsi daging saudaramu yang telah mati? Dijawab oleh Allah langsung, fakarihtumu. Mungkin kamu membencinya, jijik, tidak suka. Karena bangkai ikan saja membusuk, kamu tidak mau makan lagi, apalagi bangkai manusia. Jadi awak jangan pemburuk sangko pak. Banyaklah babaik sangko, tapi jangan terlampau babaik sangko nah. Contohnya, ada kawan narik awak kepai ke Amerika agak 4 tahun, ada minta tolong jangan ya, limpit taruhan bini jengkau 4 tahun jangan. Dengan pergi jauh atau mempitaru atas ke manci kan dadak setinggal habis kalau isinya lah habis. Nah ini jadi antara buruk sangko je curiga seketik beda. Tapi kalau kita suko dalam hidup ko babaik sangko bapak ibu nagari ko lapang dia awak pikiran tenang. Contohnya orang motong rambut. Nah sudah dikarek dek tukang cukur itu rambutnya kan tilantang di kursi itu. Tu nyambi pisau leh. Kan? Lihat $2 itu orang nak cukur tempat. Tidak ada tempat itu kan selalu. Atul laki pisau siko.
Tidak ada dia lari, Pak. Kenapa? Dia yakin tukang cukur tadi hanya membersihkan bulu, bukan memotong Kalau mau acok tak kalau, Pak. Dia jadi mubaliku kurang lalu gitu.